warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Kedung Banteng dan Ibu Ketua LSM yang telah menghadiri rapat pada siang hari ini yang membahas mengenai analisis banjir di Desa Kedung Banteng Sidoarjo. Salawat serta salam tak luput saya curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Untuk yang pertama, saya akan serahkan langsung kepada Bapak Kepala Desa Kedung Banteng selaku bicara pertama, yaitu Bapak Naufal Syifa Danarta. Kepada beliau dipersilahkan. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sesuatu mengenai kegelisahan bersama terkait banjir yang terus-menerus di Desa Kedung Banteng. Rekan-rekan, kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Setiap kali langit mendung, warga saya tidak bisa tidur dengan tenang karena takut air masuk ke ruang tamu mereka. Banjir makin hari makin parah. Dan jujur saja, warga mulai kehilangan kepercayaan pada perangkat desa. Saya butuh solusi konkret hari ini, bukan sekedar saling menyalahkan atau debat kusir yang tidak berujung selesai. Justru masalahnya itu ada pada sikap Bapak yang selalu merasa menjadi korban. Ini bukan bencana alam yang datang tiba-tiba tanpa peringatan. Ini adalah akumulasi dari pembiaran bertahun-tahun yang dilakukan oleh kantor desa ini. Kami punya bukti, Pak, bahwa saluran air di sisi timur itu tidak pernah tersentuh selama 3 periode anggaran. Jangan asal nuduh tanpa melihat kenyataan yang ada di lapangan. Pemerintah desa sudah bekerja keras. Kami bahkan turun langsung ke lapangan, ke sungai, saat warga lain masih tertidur. Anda hanya melihat dari kejauhan tanpa tahu betapa rumitnya mengurus administrasi bantuan. Kalau Bapak mengklaim Bapak sudah bekerja, lalu kenapa hampir seluruh desa tetap kebanjiran? Kenapa airnya bukan malah surut tapi malah tinggi? Kerja tanpa hasil itu namanya bukan kerja, Pak, tapi membuang-buang waktu rakyat. Kami juga terbatas anggaran. Dana desa itu sudah dipatok untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan tunai. Jangan seolah-olah semua salah pemerintah desa. Seakan-akan kami punya uang yang tak terbatas untuk membangun bendungan raksasa dalam waktu semalam. Ini bukan soal anggaran saja, Pak. Ini soal prioritas. Bapak lebih memilih membangun taman di depan balai desa dibanding memperbaiki drainase yang sudah lama rusak parah. Sampah menumpuk di pintu air juga tidak pernah ada tindakan tegas. Dan yang paling parah, sawah dialihfungsikan menjadi tempat resapan air banjir tanpa ada pengontrolan sama sekali dari pihak desa. Masalah sampah itu juga tanggung jawab dari masyarakat. Kami sudah sediakan tempat sampah di setiap titik desa, tapi mereka tetap saja membuang plastik itu ke selokan. Jadi jika pemerintah sebagai satu-satunya kambing hitam. Jangan lemparkan tanggung jawab kepada warga yang tidak punya kuasa. Pemerintah itu regulator, bukan penonton. Jika warga melanggar, Anda punya wewenang untuk menindak tegas. Jika saluran mampet, Anda punya kuasa untuk mengarahkan alat berat. Gimana kepemimpinan Anda, Pak? Cukup. Jika energi kalian habis hanya untuk saling menjatuhkan, saya jamin banjir di Desa Kedung Banteng Sidoarjo ini tetap akan datang dan semakin tahun akan semakin tinggi. Mari kita bicara berdasarkan data, bukan hanya emosi semata. Faktanya, data kami menunjukkan bahwa sistem drainase di Desa Kedung Banteng memang tidak optimal dan ahli fungsi lahan setiap tahunnya meningkat sebesar 15%. Namun, benar juga bahwa kesadaran masyarakat di desa ini rendah dan dalam menjaga kebersihan. Semua pihak di ruangan ini punya kontribusi atas masalah ini. Artinya, pemerintah desa Kedung Banteng ini gagal untuk mengontrol izin pembangunan. Dan masyarakat juga tidak disiplin mengikuti aturan yang ada di desa ini. Ya, kalian berdua memang benar. Tapi ingat, kalian berdua juga adalah bagian dari masalah ini. Jika hanya menunjuk jari tanpa memberikan jalan keluar saja. Kalau tidak ada perubahan yang nyata dalam waktu 1 bulan, kami siap membawa isu ini ke media massa.
agar seluruh kabupaten tahu bahwa warga di Gedung Banteng ini dibiarkan tenggelam setiap tahun karena banjir. Silakan, bawa saja, tapi jangan memperkeruh keadaan narasi yang menyudutkan pemerintah desa Gedung Banteng. Tapi Anda hanya tahu protes tanpa memahami betapa sulitnya birokrasi di atas. Justru transparansi itu penting, Pak. Selama ini warga tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah desa. Kemana larinya alokasi dana darurat bencana yang seharusnya digunakan untuk normalisasi. Kami juga tidak diam. Kami sudah mengusulkan perbaikan drainase ketika kabupaten berkali-kali. Kami sudah mengirim surat, melakukan survei lapangan, tapi anggaran pusat itu ada prosedurnya. Usulan tanpa realisasi itu sama saja dengan omong kosong. Rakyat tidak bisa makan surat usulan Bapak untuk membendung air yang masuk ke dalam rumah mereka. Stop. Kalau ego kalian di sini lebih besar dari kepedulian kalian terhadap warga, tidak akan pernah ada kebijakan yang lahir dari ruangan ini. Kita butuh langkah konkret. Yang pertama yaitu kita butuh sistem drainase yang ada di Desa Gedung Banteng Sidoarjo ini dioptimalkan, dan juga kita butuh pengadaan pompa air. Untuk langkah yang kedua, kita harus memperketat sistem regulasi yang ada untuk alih fungsi lahan yang ada. Untuk yang ketiga, kita ubah paradigma masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Oke, kamu bisa terima laporan itu, tapi dengan syarat mutlak. Harus ada transparansi anggaran yang bisa diakses publik, dan LSM harus dilibatkan dalam setiap pengawasan proyek yang ada di Desa Gedung Banteng. Baik, demi kebaikan desa, saya bersedia buka data anggaran secara transparan dan mengundang rekan-rekan dari LSM untuk menjadi tim pengawas lapangan mulai besok. Bagus, karena kebijakan yang baik seringkali lahir dari konflik yang panas, asalkan bisa diselesaikan dengan solusi teknis, bukan sekedar adu ego semata. Kami akan kawal kesepakatan ini sampai ke lapangan. Ingat Pak, jika normalisasi drainase dan pengadaan pompa air ini meleset jauh dari jadwal yang kita sepakati, kami akan bersuara lebih keras dan akan membawa ini ke jalur hukum. Dan kami akan buktikan bahwa pemerintah desa itu tidak tinggal diam. Besok pagi, data anggaran akan saya buka di papan informasi Desa Gedung Banteng. Kami akan tunjukkan bahwa kami bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sepihak. Bagus, karena kebijakan seringkali memang lahir dari konflik yang panas, asalkan diselesaikan dengan solusi konkret, bukan sekedar adu ego. Kita bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi progres normalisasi sistem drainase yang ada di Desa Gedung Banteng Sidoarjo. Rapat pada siang hari ini saya tutup dengan ucapan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.